Analisis strategis kinerja pasar, kontraksi IHSG dan eksodus modal asing edisi 24 Juli 2021. Tinjauan performa indeks komposit IHSG pada hari perdagangan ke-130, pasar modal Indonesia mengalami tekanan kontraksi yang signifikan, mempertegas sentimen bearish yang telah mendominasi sepanjang tahun berjalan. Sentimen ini diperburuk oleh pelemahan nilai tukar rupiah yang menyentuh level Rp17.973 per 1 as dolar, menambah beban risiko bagi portofolio berbasis mata uang asing. Indeks harga saham gabungan ditutup melemah tajam pada level 6.196,430, merosot 1,88% atau kehilangan 118,881 poin dalam satu sesi perdagangan. Intensitas tekanan jual terpeta jelas melalui volatilitas harian berikut. Parameter nilai indeks penutupan sebelumnya 6.315,311 indeks, tertinggi 6.268,534 indeks, terendah 6.159,145 evaluasi dampak strategis. Penurunan ini mengonfirmasi performa year to date yang sangat mengkhawatirkan sebesar minus 28,34%. Secara global, posisi Indonesia kini terpuruk di peringkat 35 dari 36 bursa dunia dalam perbandingan World Index. Kontras ini sangat kontras dengan kinerja regional ASEAN lainnya seperti Thailand yang mencatat pertumbuhan plus 30,54% dan Singapura sebesar plus 20,28% year to date. Bagi investor institusional, anomali ini menandakan adanya eksodus modal spesifik dari pasar domestik yang didorong oleh defisit kepercayaan terhadap stabilitas makroekonomi dibandingkan rekan regional. 2. Profil likuiditas dan aktivitas perdagangan. Memahami kedalaman pasar sangat krusial selama fase koreksi tajam untuk membedakan antara fluktuasi teknis dan likuidasi fundamental. Pada sesi ini, aktivitas perdagangan menunjukkan pola fragmentasi yang kuat. Sintesis metrik utama, volume 35.965 juta saham. Nilai 17.701 miliar rupiah atau setara 985 juta dolar. Frekuensi 2.230.000 kali transaksi. Berikut adalah perbandingan anomali statistik harian terhadap rata-rata year to date. Metrik realisasi hari ini rata-rata year to date volume 35.965 juta saham versus 39.828 juta saham, nilai 17.701 miliar rupiah versus 22.783 miliar rupiah, frekuensi 2.230.000 kali versus 322.000 kali. Analisis dampak. Meskipun frekuensi perdagangan melonjak drastis 2.230.000 versus rata-rata 1.322.000, nilai transaksi justru berada jauh di bawah rata-rata tahunan 17.701 miliar rupiah versus 22.783 miliar rupiah. Fenomena ini mengindikasikan adanya fragmentasi transaksi yang masif, di mana pesanan besar kemungkinan besar dipecah melalui algoritma perdagangan frekuensi tinggi atau didominasi oleh saham-saham mid to small cap. Ketidakmampuan nilai perdagangan untuk melampaui rata-rata YTD di tengah kejatuhan indeks menunjukkan bahwa pembeli institusional besar cenderung tetap berada di pinggir jalan, membiarkan pasar kehilangan daya tahannya. 3. Dinamika arus modal dan komposisi investor. Pergerakan pasar modal Indonesia tetap sangat bergantung pada profil perilaku investor asing. Aktivitas net sell yang persisten menjadi determinan utama dalam mendegradasi valuasi ekuitas domestik. Bedah partisipasi dan arus modal, komposisi hari ini, domestik 66% versus asing 34%. Komposisi year to date, domestik 64% versus asing 36%. Net foreign flow hari ini, jual bersih atau net sell sebesar 1,35 rupiah triliun atau setara 75,65 juta dolar. Akumulasi year to date, eksodus modal asing telah mencapai angka masif 79,09 rupiah triliun atau setara 4 miliar. Evaluasi risiko sistemik, tekanan jual asing yang belum menunjukkan titik jenuh telah menekan valuasi pasar ke level market per 12, 64x dan PBV 1, 65x. Meskipun angka ini secara historis terlihat menarik sebagai area value investing, namun dalam konteks manajemen risiko institusional, valuasi ini mencerminkan tingginya premi risiko yang diminta oleh pasar global. Selama net foreign flow belum berbalik arah, valuasi rendah ini berisiko menjadi perangkap nilai
di tengah tren pelemahan sektoral yang meluas. 4. Atribusi kinerja, sektoral dan saham unggulan. Identifikasi sumber kontraksi melalui atribusi kinerja sektoral sangat penting untuk memetakan konsentrasi risiko dalam portofolio institusional. Analisis sektoral, sektor-sektor yang memiliki sensitivitas tinggi terhadap siklus ekonomi mengalami koreksi terdalam, consumer cyclicals, minus 3,04%. Basic materials, minus 3,02%. Energi, minus 2,82%. Healthcare, minus 0,26%. Identifikasi top laggards dan konsentrasi risiko. Penurunan indeks hari ini sangat dipengaruhi oleh pelepasan saham-saham berkapitalisasi besar. Kontribusi negatif terbesar berasal dari 1. BMRI. Penurunan harga memangkas 20,41 poin dari IHSG. 2. AMMN. Berkontribusi negatif sebesar 7,58 poin. Evaluasi konsentrasi likuiditas. Likuiditas harian terkonsentrasi secara ekstrim pada 5 saham utama, kode saham nilai, terhadap total nilai BMRI 1715 9,69%, TPIA 1247,00%, BBCA 1197 6,76%, Bumi 1096,16%, BBRI 887,5,01%. Analisis kedalaman. Agregat dari 5 saham dengan nilai perdagangan tertinggi mencapai 34,62% dari total nilai pasar hari ini. Tingginya konsentrasi pada segmen perbankan dan material dasar menunjukkan minimnya keluasan pasar dan memperbesar risiko pintu keluar bagi pengelola dana besar yang ingin melakukan likuidasi posisi tanpa memicu dampak harga yang drastis. 5. Implikasi strategis bagi manajemen risiko institusional. Narasi pasar per 24 Juli 2026 menunjukkan kondisi yang memerlukan tindakan defensif segera. Dengan IHSG yang menempati peringkat ke-35 dari 36 bursa dunia secara YTD, strategi buy on dip harus digantikan dengan manajemen risiko yang lebih disiplin. Berdasarkan kapitalisasi pasar IHSG sebesar 2.696 triliun IDR, berikut adalah rekomendasi strategis bagi pengelola dana. 1. Mitigasi eksposur pada kontributor negatif utama. Segera lakukan hedging atau pengurangan bobot secara taktis pada saham BMRI dan AMMN. Mengingat dampak poin indeksnya yang destruktif, serta tren net sell asing yang terkonsentrasi pada blue chip. 2. Reduksi eksposur sektoral. Mengurangi alokasi pada sektor consumer cyclicals dan basic materials yang menunjukkan beta tinggi terhadap pelemahan indeks saat ini. 3. Rotasi aset defensif. Mengalihkan likuiditas ke sektor healthcare yang menunjukkan ketahanan relatif sebagai instrumen parkir dana sementara. Kesimpulan akhir, outlook jangka pendek tetap berat dengan bias negatif. Selama nilai tukar rupiah Rp17.973 per $1 tetap fluktuatif dan arus modal asing year to date Rp79,08 triliun belum menunjukkan tanda-tanda pembalikan, stabilitas pasar akan tetap rapuh. Manajemen risiko harus memprioritaskan preservasi modal melalui pengurangan exposure pada saham-saham berlikuiditas tinggi yang saat ini menjadi target utama aksi jual asing.